Hai sahabat Kismis, selamat datang di channel Kismis Kisah Misteri. Tanjung Pinang adalah kota sekaligus ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Sejarah Tanjung Pinang namanya diambil dari posisi daerah yang menjorok ke laut yang banyak ditumbuhi pohon pinang sejak era Kesultanan Johor Riau Lingga. Seiring pesatnya perkembangan daerah Kepri, pada 2002 daerah yang awalnya kabupaten itu dibentuk jadi provinsi sendiri dan Tanjung Pinang ditunjuk sebagai ibu kotanya. Tanjung Pinang dan beberapa daerah di Riau lainnya memiliki kekayaan kuliner sejak dulu, salah satunya adalah makanan khas berbahan dasar gonggong atau sejenis siput laut. Wilayah Tanjung Pinang memiliki banyak kekayaan alam khususnya dari daerah perairannya. Siput laut yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tanjung Pinang sejak dulu, kini dijadikan sebagai salah satu ikon unik dari kota itu, diberi nama Tugu Gonggong. Sejarah Tanjung Pinang cukup panjang. Sebagai salah satu daerah penting bagi Kesultanan Johor Riau Lingga, daerah ini memiliki segudang peninggalan sejarah. Salah satu yang paling terkenal adalah situs di Pulau Penyengat. Belum afdol rasanya jika Anda ke Tanjung Pinang tanpa mengunjungi Pulau Penyengat. Inilah kisah mistis dan sejarah Pulau Penyengat. Nah, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi dari kisah-kisah misteri lainnya di channel Kismis. Konon nama Pulau Penyengat diambil dari banyaknya hewan penyengat atau sejenis lebah pada masa lalu, ketika era Kesultanan Johor Riau Lingga akan memindahkan pusat kerajaannya di sana. Riwayat Pulau Penyengat sebagai salah satu ikon penting di kota Tanjung Pinang memiliki kekayaan peninggalan sejarah, seperti keberadaan kompleks makam pewaris era Kesultanan, bangunan tua kantor istana, dan yang paling terkenal adalah Masjid Raya Sultan Riau. Menurut kisah sejarahnya, bangunan Masjid Raya yang berada di Pulau Penyengat dulunya terbuat dari kayu dan tidak seluas sekarang. Masjid itu mengalami pemugaran saat residen Belanda berkuasa di sana. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, masjid itu dibangun dengan putih telur sebab ada sumbangan telur melimpah saat pembangunan. Saking banyaknya stok telur itu, akhirnya daripada mubazir, sebagian putih telur digunakan oleh para pekerja untuk campuran semen perekat bangunan masjid. Pulau Penyengat yang dapat ditempuh sekitar 10 hingga 15 menit dari Tanjung Pinang ini merupakan kawasan wisata sejarah dan banyak memiliki kisah mistis. Pulau Penyengat sering disebut-sebut sebagai Pulau Keramat karena banyaknya makam dan bangunan peninggalan kerajaan zaman dahulu. Di Pulau Penyengat terdapat air sumur yang dipercaya membuat awet muda jika mencuci wajah dengan air tersebut. Di Pulau Penyengat ini juga mempunyai mitos yang sama dengan Candi Muaro di Jambi, di mana bila berkunjung ke Pulau Penyengat dilarang bersama pacar dikarenakan apabila menikmati keindahan panorama di Pulau Penyengat ini dengan pacar bakalan bubar alias putus. Namun jangan khawatir, hal itu hanyalah mitos, boleh percaya, boleh juga tidak. Kisah-kisah mistis Pulau Penyengat adalah kepercayaan warga setempat dan para pengunjung yang mempercayai bahwasanya makam-makam raja Islam ini dapat menjadi perantara doa-doanya agar dikabulkan. Di Pulau Penyengat terdapat makam Raja Ali Haji beserta istri dan keturunannya, balai adat, istana kerajaan lama, masjid tua, dan beberapa peninggalan sejarah lainnya. Konon bahasa Indonesia lahir dari pulau ini dengan adanya Gurindam 12 yang dibuat oleh Raja Ali Haji. Kisah mistis di Pulau Penyengatlah yang kadang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang berkunjung. Selain itu, kita juga harus menjaga kesucian Pulau Penyengat dikarenakan di kawasan pulau tersebut berdiri sebuah masjid raya Pulau Penyengat yang kini menjadi simbol kebesaran kerajaan Melayu dan juga banyaknya kompleks pemakaman yang kini menjadi cagar budaya dan dijadikan sebagai objek wisata religius. Itulah beberapa kisah misteri dan sejarah dari Pulau Penyengat. Apakah kamu sudah berkunjung ke pulau tersebut? Jika kamu pernah mengalami kisah-kisah misteri di Pulau Penyengat atau lainnya, tuliskan komentar kamu di kolom komentar ya. Salam Kismis.